Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul tentang standar profesi tenaga medis dan informasi kesehatan. Baiklah, sebelum membacakan PPT, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sebagai moderator Rike Cynthia Marta, yang kedua ada Tasya Reski Adelia, yang ketiga Ayu Hazizul Putri, yang keempat Ladifa Azahra Putri, yang kelima Nandito Haris Putra. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang standar profesi tenaga medis dan informasi kesehatan. Yang pertama ada kode etik profesi, merupakan norma-norma atau etika yang telah disepakati dan dibakukan oleh sebuah organisasi profesi yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua ada tenaga medis. Dalam informasi kesehatan PMK, merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan manajemen pelayanan tenaga medis dan informasi kesehatan. Yang ketiga ada wadah organisasi bagi tenaga medis dan informasi kesehatan adalah Komiki. Yang keempat ada Komiki telah menetapkan kode etik pelayanan dipatuhi oleh seluruh anggota. Yang selanjutnya ada kode etik dan standar kompetensi tenaga medis dan informasi kesehatan. Yang pertama ada jenis tenaga kesehatan dimaksud tergambarkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Yang kedua ada tenaga medis dalam informasi kesehatan sebagai tenaga yang mempunyai kemampuan khusus sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab terhadap dalam tenaga medis dan informasi kesehatan. Yang ketiga adalah berdasarkan kebutuhan di pelayanan kesehatan. Tenaga medis dan informasi kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan harus berorientasi pada kualitas dan efisiensi dengan berlandaskan kompetensi profesional. Yang selanjutnya ada tenaga medis dan informasi kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan harus berorientasi pada kualitas dan efisiensi dengan berlandaskan kompetensi profesional. Dan yang selanjutnya tenaga medis dan informasi kesehatan profesional harus peka terhadap lingkungan sosialnya dan dapat melakukan penegakan komprehensif yang berkaitan dengan aspek tenaga medis dan informasi kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Profesi tenaga medis dan informasi kesehatan harus menentang diri untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan serta keahlian untuk mengimbangi dan berhasil dalam dunia praktek e-health. Di Indonesia disebut rekam kesehatan elektronik dengan keahlian dalam keterampilan klinis, keterampilan kepemimpinan dan manajemen pengetahuan e-health. Kode etik norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu yang merupakan pernyataan komprehensif. Ketiga, oleh karena itu, kode etik dibuat oleh profesi sendiri yang di dalamnya tercantum ketentuan wajib sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Keempat, kode etik harus bisa menjadi self-regulation dari profesi. Kelima, kode etik dapat berhasil dengan baik bila diadakan pengawasan yang harus menerus dengan adanya sanksi yang melanggarnya. Tujuan umum dibuatnya standar profesi adalah meningkatnya kualitas tenaga tenaga medis dan informasi kesehatan sesuai standar kompetensi dan etika profesi untuk dalam manajemen informasi kesehatan yang handal di sarana pelayanan kesehatan Indonesia. Tujuan khusus yang pertama meningkatkan kemampuan profesi dalam melakukan klasifikasi dan kode klasifikasi penyakit, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tidak medis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan profesi dalam melakukan koprofesiannya berdasarkan aspek hukum dan etik profesi. Ketiga, tersedianya manajemen informasi kesehatan yang efisien dan efektif. Keempat, meningkatnya kemampuan profesi dalam menjaga mutu pelayanan manajemen informasi kesehatan. Kelima, meningkatnya kemampuan profesi dalam menganalisis data dan menyajikan statistik kesehatan. Keempat, meningkatnya kemampuan profesi dalam mengelola unit kerja manajemen informasi kesehatan dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia. Ketujuh, tersedianya pola kemitraan dan kerjasama tim dalam pelayanan manajemen informasi kesehatan. Yang kedelapan, ketersediaannya sistem pengembang karir tenaga tenaga medis. Yang terakhir yaitu
tersedianya perlindungan hukum bagi tenaga perekam medis dan masyarakat dalam pelayanan manajemen informasi kesehatan. Standar kompetensi perekaman medis dan informasi kesehatan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 377/Menkes/SK/3/2007 terdiri atas 7 kompetensi, yaitu 1. Klasifikasi dan kodifikasi penyakit, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis. 2. Aspek hukum dan etika profesi. 3. Manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. 4. Menjaga mutu rekam medis. 5. Statistik kesehatan. 6. Manajemen unit kerja, manajemen informasi kesehatan rekam medis. 7. Kemitraan profesi. Kode etik perekaman medis dan informasi kesehatan. 1. Pengertian etika. Etika atau kemampuan manusia secara hati nurani untuk secara jujur membedakan yang benar dan yang salah, beradar pada kesamaan kesadaran moral yang menjadi landasan setiap perbuatan manusia. Etika merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat, maka di dalam keputusan dinamakan juga sebagai moral filosofi atau filsafat moral. Pengertian kode etik perekaman medis dan informasi kesehatan. Kode etik perekaman medis dan informasi kesehatan adalah pedoman untuk sikap perilaku perekaman medis dalam menjalankan tugas serta mempertanggungjawabkan segala tindakan profesi, baik kepada profesi itu sendiri, pasien, manajerial, dan masyarakat luas. 3. Kewajiban umum perekaman medis dan informasi kesehatan. Pertama, di dalam melaksanakan tugas profesi, setiap PMIK selalu bertindak demi kehormatan diri, profesi, dan organisasi PMIK. 2. PMIK selalu menjalankan tugas berdasarkan standar profesi tertinggi. 3. PMIK lebih mengutamakan pelayanan daripada kepentingan pribadi dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu. 4. PMIK wajib menyimpan dan menjaga data rekaman medis serta ketentuan prosedur manajemen ketetapan pemimpin institusi. 5. PMIK selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak atas informasi pasien yang terkait dengan identitas individu atau sosial. 6. PMIK wajib melaksanakan tugas yang dipercaya. Selanjutnya yang keempat, perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kode etik PMIK. Yang pertama, menerima ajakan kerjasama seseorang atau organisasi untuk melakukan pekerjaan menyimpang dari standar profesi yang berlaku. Yang kedua, menyebarluaskan informasi yang terkandung dalam rekam medis yang dapat merusak citra PMIK. Yang ketiga, menerima imbalan jasa dalam bentuk apapun atas tindakan nomor 1 dan nomor 2. Yang kelima, kewajiban PMIK terhadap profesi. Yang pertama, PMIK wajib mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang dari kode etik profesi. Yang kedua, PMIK wajib meningkatkan mutu rekam medis dan informasi kesehatan. Yang ketiga, PMIK wajib berpartisipasi aktif dan berupaya mengembangkan serta meningkatkan citra profesi. Yang keempat, PMIK wajib menghormati dan menaati peraturan dan kebijakan profesi. Yang keenam, kewajiban dengan organisasi profesi dan instansi lain. A.
memberikan informasi dengan identitas diri, kredensial profesi, pendidikan, pengalaman, dan rangkapan minat dalam setiap pengadaan perjanjian kerja atau pemberitahuan yang berkaitan. B. Wajib menjalin kerjasama yang baik dengan organisasi pemerintah dan profesi lainnya dalam rangka peningkatan mutu PMIK dan mutu pelayanan kesehatan. 7. Kewajiban diri sendiri. Yang pertama, wajib menjaga kesehatan dirinya agar dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan iptek yang ada. Selanjutnya masuk ke standar kompetensi pereka medis dan informasi kesehatan menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 377 Menkes SK 111/2007. Dua, aspek hukum dan etika profesi, di mana pereka medis mampu memberikan informasi kesehatan yang bermutu tinggi. 3, yaitu manajemen reka medis dan informasi kesehatan, di mana pereka medis mampu memenuhi kebutuhan pelayanan medis dan administrasi. 4, menjaga mutu reka medis, di mana pereka medis mampu mengevaluasi, menjaga, dan menilai mutu reka medis. Yang kelima yaitu statistik kesehatan, di mana pereka medis mampu menggunakan statistik kesehatan untuk menghasilkan informasi. Yang keenam yaitu manajemen unit kerja, di mana pereka medis mampu menggunakan manajemen unit kerja untuk melakukan pengorganisasian. Yang ketujuh yaitu di mana pereka medis mampu berkolaborasi dengan intern dan intraprofesi.